Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair. Hayakallah, barakallahu fikum. Masyaallah, barakallahu fikum. Baik ya ikhwah, insyaallah kita melanjutkan pembahasan dan sebelumnya qadarullah Syekh Ana yang dari Madinah qadarullah belum bisa mengisi karena memang berselisih waktu ya. Indonesia dengan Madinah kurang lebih selisih 4 jam duluan kita. Mungkin qadarullah waktunya belum. Jadi insyaallah taala semoga Allah mudahkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baik. Sambil menunggu ikhwah yang lainnya, kita meroja sebentar insyaallah berkaitan dengan tauhid, akidah kita, keyakinan kita tentang agama Islam yang benar sesuai yang Allah dan Rasul-Nya inginkan. Karena sekali lagi sering anak ingatkan, beragama itu bukan karena perasaan atau prasangka baik dan lain sebagainya, atau bahkan karena banyaknya pengikut akhirnya kita ikut, tidak. Tapi akidah yang benar adalah sesuai yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, yang mana Rasulullah adalah utusan Allah Azza wa Jal. Adapun selain Rasul, selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan utusan Nabi, bukan utusan Allah, bukan menjadi Nabi ataupun Rasul. Maka tidak ada kebenaran kecuali timbangannya adalah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya inginkan. Baik ya ikhwah, diantaranya apa? Kita sudah membahas kemarin. Di sini adalah akidah ataupun tauhid terbagi menjadi 3. Kemudian sudah kita sedikit jelaskan dengan tauhid rububiyah, mengesahkan Allah Azza wa Jal dalam segala perbuatannya, pemberi rezeki, mengatur dunia, mengatur alam semesta dan seluruhnya, masuk di tauhid rububiyah. Kemudian masuk kedua tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah diantaranya apa? Mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Seluruh ibadah hanya untuk dipusatkan kepada Allah Azza wa Jal. Ini diantaranya bijami anwa'il ibadah al-zahirah au batinah. Al-zahirah au batinah. Kok hilang suaranya? Tapi afwan, ada sedikit kendala. Tapi terdengar suara anak sekarang ya? Alhamdulillah terdengar. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Ini sedikit agak habis sakit qadar Allah. Jadi sekarang qadar Allah anaknya yang sakit ketularan. Baik, ala kulli hal ya ikhwah, tauhid al-uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadahnya. Tidak hanya ibadah yang kita inginkan ataupun yang kita sangkakan saja. Maka ibadah di sini adalah segala ibadah yang mana Allah Azza wa Jalla perintahkan. Kita dipusatkan untuk beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada selainnya. Maka dalam istilah Al-Quran, dalam surah An-Nazi'at, Allah Azza wa Jalla sebutkan, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang dia mengutamakan hawa nafsunya. Hawa nafsu di sini diantaranya apa?
dia mengutamakan dunia disampingkan akhiratnya. Mengutamakan yang bukan perintah Allah, meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Tayyib, maka di antara tayyib, ini sebentar, afwan. Maka di antara hal yang kita harus perhatikan ya ikhwan, terlebih untuk diri kita dan keluarga kita, perhatikan betul masalah akidah. Karena mi'yar itulah sebuah timbangan. Seorang itu akan diterima ibadahnya. Seorang itu akan diterima sholatnya. Pusatnya adalah apa? Akidah. Maka para ulama menjelaskan akidah al-aslul asil. Akidah itu pondasinya pondasi. Jadi bagaimana kalau ibaratnya ada pondasi itu sudah paling dasar, tapi ada yang lebih dasar lagi, itu adalah akidah itu. Selebihnya, sholatnya, puasanya, sodakohnya, dan lain sebagainya, kalau tanpa disertai dengan akidah yang benar, mustahil akan mendapatkan pahala. Maka nggak hanya niat baik, tapi juga disertai dengan cara yang baik dan benar. Cara yang baik dan benar. Seringnya apa? Kita mendengar ini kan baik, niatnya baik, ibadahnya pun baik, walaupun nggak dicontohkan Nabi. Akan tetapi ternyata apa? Setelah kita cek, kita telusuri bagaimana dahulu para sahabat mengamalkan ibadah, ternyata apa? Ibadah itu nggak hanya niatnya baik saja. Ibadah itu nggak hanya prasangka seseorang ataupun kebanyakan orang mengamalkan, lalu apa? Dia menyangka itu adalah suatu ibadah. Tidak bisa seperti itu. Maka sekali lagi, tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jal dalam segala ibadah. Dalam segala ibadah. Baik yang zahir, yang nampak, ataupun yang tidak nampak. Baik yang zahir, yang nampak, ataupun yang tidak nampak, yang gaib. Baik. Kemudian yang terakhir, ini masih murojaah ya ikhwah, mungkin ya ada yang pertemuan kemarin belum bisa hadir. Maka yang terakhir apa di antara tauhid adalah tauhid al-uluhiyah sudah, tauhid rububiyah sudah. Yang nomor 3 ini yang saya lingkarin, tauhid asma was sifat. Yaitu apa? Mengesahkan Allah tentang asmaul husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Perlu dicatat yang sering saya sampaikan juga, asmaul husna tidak hanya 99 saja. Iya, 99 asmaul husna yang kita dengar atau yang kita sering dalam mushaf ya, yang paling terakhir di mushaf, itu termasuk nama-nama Allah, betul insyaallah ta'ala. Akan tapi tidak hanya itu. Masih ada nama-nama Allah yang husna, yang terbaik di selainnya. Kemudian apa? Sifat-sifat Allah yang mulia. Kita nggak perlu menyangkal dengan pikiran kita. Atau nggak perlu kita mengingkari sifat Allah dengan pikiran kita. Masa iya Allah memiliki wajah? Masa iya Allah turun ke langit dunia? Masa iya dan seterusnya? Nggak perlu akal kita seperti itu. Tapi apa tugas kita? Mendengarkan, memperhatikan, lalu apa? Mengamalkan. Mengamalkan di sini yaitu apa? Mengimani, mengikuti dan seterusnya. Akan tapi kalau hanya berpikir dengan akal, nggak ketemu. Adanya kita di dunia itu pun juga nggak ketemu kalau hanya dipikir dengan akal. Tayyib ikhwah, itu 3 pondasi kita. Itu apa? Akidah. Tayyib barakallahu fikum ya ikhwah. Kita sudah melewati sedikit murojaah agar tidak lupa, yang sudah ingat agar semakin kuat hafalannya, yang mungkin setengah lupa agar semakin lancar ataupun semakin ingat apa itu akidah. Jangan sampai kita lupa. Tayyib, berikutnya adalah nah ini. Berikutnya adalah keutamaan ataupun perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini ya ikhwah. Kenapa kok masuk di bab akidah? Saya ulangi lagi. Bab berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa masuk dalam akidah? Nah ini ya ikhwah. Allah Azza wa Jal, antum bisa melihatnya
Afwan, Ana ingin tanya dulu, apakah terlihat layar Ana dengan jelas di antum ya ikhwah? Ya, kelihatan Ustaz. Masya Allah, barakallah fiik. Alhamdulillah, kelihatan Ustaz, jelas. Kelihatan tapi kecil. Kalau kecil bisa HP-nya diperbesar ya, HP-nya bisa diperbesar, maksudnya di zoom dengan dua tangan bisa, di zoom dengan dua tangan bisa, atau bisa menggunakan TV sebetulnya antum dicolokkan ke TV. Baik, barakallahu fiikum. Saya apa di antaranya kenapa kok birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua masuk dalam bab akidah? Kita bisa lihat di Syaikhwah. Surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Allah Azza wa Jalla berkata, wa qada rabbuka. Ini ikhwah, bisa dilihat ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Yang pertama, ayat yang pertama ini itu ayat 23. Allah menetapkan, qada artinya menetapkan. Rabbuka, Rabb kalian, Rabb kamu, alla ta'budu, supaya kalian tidak menyembah illa iyyah, kecuali Allah. Perintah yang pertama untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Apa berikutnya? Bisa jadi wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua, walidain artinya kedua orang tua, ihsana artinya ihsana berbuat baiklah. Nah, para ulama memberikan pemahaman gak mungkin birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua ini suatu hal yang gak penting, itu gak mungkin ketika disandingkan dengan tauhid. Ini tauhid ya ikhwah. Apa tadi? Allah menetapkan kepada kalian untuk supaya tidak menyembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Disandingkan dengan apa perintahnya? Wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua berbuat baiklah. Karena apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa dicatat atau antum bisa diingat-ingatkan juga hadisnya. Kata Nabi, dosa yang paling layak untuk disegerakan azabnya di dunia, dosa yang paling layak untuk disegerakan azabnya di dunia dan memiliki simpanan azab di akhirat nanti adalah durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Maka ya ikhwah, sama orang tua, walaupun kita mungkin sudah tua, bahkan mungkin kita misalnya sudah punya cucu, tapi kalau orang tua kita masih ada, kita masih diperintahkan untuk berbakti. Bahkan kata para ulama, walaupun orang tua sudah meninggal dunia, kita masih memiliki kewajiban untuk berbakti. Apa di antaranya kalau sudah meninggal dunia? Dengan mendoakannya. Ini tanda kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, kita jarang, tidak pernah mendoakan, tanda bukan anak yang soleh, bukan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Apapun keadaan orang tuanya selagi muslim, tidak boleh kita mendoakan. Tapi kalau muslim, doakan. Semakin sering kita doakan, tanda itu adalah anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai menyesal ketika kita sudah meninggal dunia juga, anak kita tidak mendoakan kita, sebab kita dulu tidak mendoakan orang tua kita. Sebab kita dulu gak pernah mendoakan kebaikan untuk orang tua kita. Naam, ziarah kubur kedua orang tua di antara hal yang disunnahkan untuk berziarah kubur secara umumnya. Akan tapi di antara hal yang paling terpenting kata para ulama, doanya. Kalau antum ziarah kubur hanya lihat kanan kiri, apalagi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah ya, waliyadzubillah, maka apa? Sia-sia malahan. Tapi kalau antum selalu doakan di sujud antum, di doa-doa kita, untuk orang tua kita, untuk bapak kita, ibu kita, maka itu tanda ya ikhwah, kita adalah insya Allah anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan harapan kita, anak-anak kita ya ikhwah, itu asetnya bukan dunia, investasinya bukan dunia,
tapi apa? Akhirat. Kenapa? Jangankan masalah di dunia yang begitu lama, sedangkan dia ketika sudah menikah saja, mereka sudah berbahagia sendiri. Bahkan tidak tidak sedikit, mungkin antum juga pernah mendengar beberapa pekan yang lalu ya, ada orang tua, walaupun itu orang kafir ya, setelah saya lihat, tapi untuk ibrah kita, untuk pelajaran kita, dua orang tua, laki dan perempuan, suami istri, bapak ibu, meninggal sampai menjadi kerangka ya, di salah satu mana itu di Indonesia pada intinya, sampai jadi kerangka. Bayangkan, itu nggak waktu sebentar, nggak sehari dua hari. Kalau sehari dua hari insya Allah masih utuh. Kalau sudah sampai menjadi tulang belulang, menunjukkan sudah lama nggak pernah dijenguk berarti. Maka jangan sampai seperti itu. Itu diantara contoh yang simple bahwasanya agama Islam adalah seperti itu. Itu adalah orang-orang non-Islam. Maka kita harus memberikan yang terbaik, adab kita kepada kedua orang tua kita, akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Karena apa? Perintah dari Allah. Sekali lagi, karena apa? Perintah dari Allah. Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Baik, ikhwah, berikutnya faedah bab ini yang pertama ya ikhwah. Faedah bab ini yang pertama ya ikhwah. Antasrifu jami' anwa'al ibadah. Jami' anwa'il ibadah ilallahi duna ghairihi. Yang dimaksud dengan beribadah hanya kepada Allah, yang dimaksud dengan beribadah hanya kepada Allah itu memusatkan seluruh jenis ibadah hanya kepadanya. Jadi gak hanya sholat yang dimaksud dengan sembahlah hanya kepada Allah. Gak hanya sholat, enggak. Seringnya apa anggapan orang, sembahlah hanya Allah ketika sholat saja. Ikhlas menyembah karena Allah. Ikhlas sujudnya karena Allah. Ikhlas rukunya karena Allah. Ketika apa? Sholat. Tapi ketika sedekah, tapi ketika berdoa, tapi ketika meminta perlindungan, nah di antaranya seperti saat ini, Masya Allah, Alhamdulillah kita besok adalah hari yang istimewa bagi negara Indonesia, yaitu kemerdekaan bagi Indonesia. Apakah dia akan ingat ini tuh pemberian Allah dengan wasilah sebab para pejuang kita? Pasti, khususnya kaum muslimin itu pasti. Akan tapi jangan lupa, pemberian ini, hasil ini bukan dari makhluk, bukan dari manusia, tapi dari apa? Allah Azza wa Jalla. Pemberian Allah Azza wa Jalla. Apakah mampu bagi Allah untuk membolak-balikkan ini? Sangat mudah. Maka kita harus bersyukur yang paling pertama dengan adanya kemerdekaan. Syuf ya ikhwah, bisa dilihat kaum muslimin yang sudah antum lihat, sering-seringlah melihat keadaan di Palestina kaum muslimin, keadaan di Burma kaum muslimin. Itu masih ada, jangankan yang jauh-jauh, mungkin di Indonesia pun masih ada. Akan tapi kita melihat di Palestina, subhanallah, sampai hampir 40.000 atau 50.000 yang meninggal dunia. Bayangkan, itu jumlah yang banyak, 40.000 orang, semuanya hampir pastinya kaum muslimin meninggal dunia. Itu diantaranya apa? Dia lalai, bukan dia ya, jangan sampai kita lalai dengan mensyukuri kemerdekaan, itu pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Di antara apa caranya? Kita harus kembali kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Maka saya ulangi lagi, faedah yang pertama, menyembah hanya kepada Allah maksudnya adalah memusatkan segala jenis ibadah hanya kepada Allah. Enggak hanya sholat saja. Yang tadi saya contohkan ya, sholatnya ikhlas, sujudnya ikhlas, rukuknya ikhlas. Tapi ketika berdoanya, enggak minta kepada Allah. Ketika sedekahnya, enggak minta kepada Allah. Atau enggak ikhlas karena Allah. Tapi ketika syukurnya, seperti yang saya contohkan kemerdekaan ini, lupa syukur kepada Allah. Padahal ini adalah hal yang paling penting, yang paling utama untuk kita syukurnya kepada Allah. Kemudian boleh dan sangat boleh kita syukur ataupun berterima kasih kepada para pahlawan kita. Tapi setelah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kita doakan kebaikan, itu sangat boleh. Karena apa kata Nabi? Man lam yashkurin nas
lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, sejatinya dia nggak bersyukur kepada Allah. Akan tapi jangan lupa, kita yang pertama mensyukuri nikmat tersebut kepada Allah. Thayyib. Faedah yang nomor 2 ya ikhwah, faedah yang nomor pertama. Sekarang faedah yang nomor 2 ya ikhwah. Yang dimaksud birrul walidain adalah, ini sering salah kaprah ya, atau sering salah obsesi ataupun sering salah faham. Yang dimaksud berbuat baik kepada kedua orang tua adalah ihtiramuhuma wal qiyamu bima yuslih ahwalahuma wad du'a'u lahuma wassilatur rahim allati la tusal illa bihima ba'da wafatihima. Apa yang dimaksud dengan berbuat baik ataupun berbakti kepada kedua orang tua ya ikhwah? Yang pertama, memuliakannya. Ini yang pertama. Nggak boleh bagi kita merendahkan derajat orang tua. Apalagi saya kan, misalnya saya pribadi, saya kan ustadz, misalkan orang tua saya petani. Apa? Jauh lah. Nggak boleh seperti itu. Atau misalkan saya kan, misal apalah jabatan dari antum sebagai anak, orang tuanya mungkin hanya buruh misalnya. Tetap setinggi titel apapun kita, jabatan kita di hadapan orang tua, kita lebih rendah. Dalam sisi apa? Penghormatan. Itu yang pertama, memuliakannya. Nggak boleh kita merendahkan. Yang nomor 2, di antara yang dimaksud dengan berbakti kepada kedua orang tua ya ikhwah, wal qiyam bima yuslih ahwalahuma. Mengerjakan sesuatu yang kebaikannya untuk mereka berdua. Nih yang sering dilalaikan. Memuliakan sudah. Yang nomor 2 tadi apa? Mengerjakan sesuatu yang itu kebaikan untuk mereka berdua. Apa diantaranya? Mungkin orang tua kita nggak minta. Misalkan lagi kerja, misalkan lagi di rumah benerin sesuatu genteng atau apa misalkan. Nggak diminta kita sebagai anaknya. Tapi apa? Sebagai anak yang berbakti, kita harus qiyam, mendirikan, mengerjakan itu tanpa diperintah. Tanpa disuruh. Itu diantara apa? Bentuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Misalkan orang tua kita lagi makan, membutuhkan minum, nggak perlu. Ayo nak, ambilkan minum. Kita sebagai anak berusaha sebisa mungkin apa? Untuk mengerjakan yang mana kebaikan itu untuk kedua orang tua kita. Melayani kedua orang tua kita. Maka jangan sampai kebalik. Seringnya apa? Kita mungkin dengan atasan kita, bahkan mungkin dengan ustadznya, dengan gurunya, Masya Allah, berbuat baik. Apalagi mungkin dengan mertuanya, berbuat baik. Ketika dengan orang tuanya, ikhwah, orang tua dan mertua sama orang tua. Akan tetapi kalau ditanya berbakti kepada siapa yang lebih berhak, wajib berhak kepada kedua orang tua kita. Wajib berhak atau lebih hak kepada kedua orang tua kita. Maka seperti itu ya ikhwah. Kita seringnya apa? Melihat anak-anak kecil, bahkan yang sudah remaja, sudah dewasa pun, orang tuanya di bawah, mungkin lagi beres-beres dan lain sebagainya. Anaknya duduk di atas, main game pula, main HP pula. Maka apa? Di sini dia tidak mengerjakan sesuatu yang kebaikannya untuk kedua orang tua kita berarti. Tayyib. Dan sejenisnya, insya Allah kita fahamlah insya Allah mana itu yang baik, mana itu yang tidak baik. Di antaranya apa? Poin yang nomor 2 ini ya ikhwah, mendirikan sesuatu yang kebaikannya untuk kedua orang tua kita. Kita berbicara, jangan nada kita lebih tinggi dari orang tua kita. Jangan berbicara, nada kita lebih tinggi dari suara orang tua kita. Kecuali mungkin memang orang tua kita membutuhkan suara yang keras, karena mungkin telinganya sudah sepuh dan lain sebagainya. Itu adalah pengecualian. Tapi sebagian, bahkan kebanyakan, kalau sekarang mah sudah kebanyakan. Bahkan orang tuanya pun menganggap lumrah walaupun hatinya sakit sebetulnya. Apa? Anak misalkan dipanggil, diperintahkan, tapi apa? Suaranya, nadanya dengan keras, nadanya dengan tidak mengenakkan telinga dan seterusnya. Maka itu suatu hal lawan kata dari berbakti kepada kedua orang tua. Tayyib. Ya syabab, ya ikhwah barakallahu fikum. Ya ikhwah barakallahu fikum. Ini sekali lagi bab birrul walidain
ulama dimasukkan di sini. Kenapa? Saking pentingnya seperti itu. Saking pentingnya seperti itu. Kenapa? Kalau diurutkan ya ikhwah, kalau diurutkan, yang paling pertama kita cinta, kita berbakti, kita loyalitas, kita mengabdi, itu yang pertama hanya kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dua ini siapa? Orang tua kita. Setelah dua ini, setelah Allah dan Rasulnya siapa? Orang tua kita. Makanya para ulama menyertakan bab birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua di kitab akidah. Karena apa? Saking pentingnya seperti itu. Adapun bagaimana dengan guru kita, Ustadz? Bagaimana dengan Ustadz kita? Bagaimana dengan lain sebagainya? Itu nomor sekian. Setelah orang tua kita. Na'am ya ikhwah. Barakallahu fikum. Terlebih ada suatu kisah, bahkan juga disahihkan oleh para ulama, ketika kita melaksanakan sholat sunnah. Bayangkan ikhwah, sholat sunnah, maka afdal, terbaik ibadah adalah sholat. Dan sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu, sholat sunnah. Ketika dipanggil orang tua, walaupun keadaan sholat, tapi sholat sunnah, dan dipanggil orang tua penting, urgen, tinggalkan sholatnya. Batalkan sekali, itu pun langsung apa? Menemui orang tuanya. Bayangkan ya ikhwah. Bayangkan sampai seperti itu. Tapi kalau sholat wajib, tidak. Sholat wajib, lanjutkan. Karena apa? Kata Allah, wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian putus amalan kalian. Di antaranya apa? Sholat kalian. Maka ini penting ya ikhwah. Penting sebenarnya. Kemudian apa yang nomor 3 ya ikhwah? Itu nomor 2 tadi ya ikhwah ya. Nomor 2. Nomor 3 di antaranya apa? Wad-du'a lahuma. Mendoakannya. Naam, ini yang saya sampaikan tadi. Mendoakan kedua orang tua itu enggak harus setelah beliau meninggal. Beliau meninggal ataupun sudah meninggal itu lebih ditekankan. Betul, lebih ditekankan. Tapi saat hidup itu juga jauh enggak kalah penting, lebih ditekankan lagi. Terlebih mungkin ya ikhwah di antara antum, nasihat ana karena Allah Azza wa Jal untuk antum dan kita semuanya. Misal orang tua belum mengenal ngaji sunnah yang dengan baik, belum mengenal agama dengan baik, doakan. Doakan. Jangan hanya rajin mengajak untuk kebaikan tapi nggak pernah mendoakannya. Sebagaimana Abu Hurairah ya ikhwah. Abu Hurairah masuk Islam terlebih dahulu. Orang tuanya belum masuk Islam. Lalu apa? Abu Hurairah terus berdoa dan bahkan apa? Pernah Abu Hurairah ya ikhwah datang ke Nabi hanya untuk minta doakan supaya orang tua masuk Islam. Itu coba semangatnya Abu Hurairah. Datang ke Nabi hanya untuk, ya Rasulullah doakan untuk orang tua saya supaya masuk Islam. Nah, tapi apa? Nabi doakan dan terus-terusnya alhamdulillah kemudian hari masuk Islam. Pentingnya sebuah doa. Dan mendoakan enggak hanya Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Iya, itu doa terbaik insyaallah karena adalah sumbernya Al-Qur'an. Tapi enggak hanya itu. Mungkin doakan semoga orang tua diberikan kesehatan, diberikan hidayah yang sempurna, diberikan istiqomah beribadah, dimudahkan urusannya, dan diwafatkan dalam keadaan Islam dan seterusnya ya ikhwah. Itu penting. Itu nomor 3 ya ikhwah ya. Selanjutnya nomor 4, apa yang dimaksud dengan berbakti kepada kedua orang tua ya ikhwah? Adalah silaturrahim, menyambung tali silaturrahim. Misalnya bagaimana? Orang tua kita memiliki sanak kerabat, keluarga dan lain sebagainya dan sangat dekat dengan mereka. Tapi mungkin orang tua kita sudah jarang ke sana, bahkan mungkin nggak mampu ke sana karena suatu hal, atau bahkan sudah meninggal karena dulunya adalah dekat, keluarga yang dekat. Ini keluarga ya ikhwah ya, walaupun tidak mahramnya tapi ada ikatan keluarga. Ataupun para ulama juga menegaskan masuk di sini juga teman-temannya juga masuk. Di antaranya apa? Kita menyambungnya. Kita menyambungnya. Oh ini dulu Masya Allah. Di antaranya sahabatnya bapak, sahabatnya ibu misalnya. Kemudian juga dalam keadaan baik dan lain sebagainya, dalam keadaan muslim dan sebagainya. Kita sambung. Itu di antara apa?
berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu nomor 4 ya ikhwah, nomor 4. Kemudian nomor 5 ya ikhwah, istimrar du'a lahuma wa ikram sadiqihima wa kadzalika ifa' ahdihima. Di antaranya ya ikhwah yang nomor 5, menjalankan keinginan orang tua yang tidak melanggar syariat. Menjalankan keinginan orang tua yang tidak melanggar syariat. Mungkin orang tua kita semasa masih mudanya atau semasa masih belum sakitnya, belum meninggalnya, pengen untuk umroh misalkan. Qadarullah sudah pengen berangkat tapi apa? Sakit atau bahkan meninggal dunia. Boleh kita badalkan namanya. Boleh kita gantikan untuk kita berangkat atau untuk keluarga kita berangkat. Niatnya, pahalanya untuk orang tua kita. Boleh? Boleh. Ada dalilnya dulu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak umrah, tapi niatnya untuk saudaranya. Nabi nanya, siapa Syubrumah? Ya, itu namanya Syubrumah waktu itu ya, saudaranya itu. Saudaraku ya Rasulullah, aku pengen haji atau umrah untuk dia. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harusnya kamu haji dulu atau umrah dulu, baru untuk saudaramu. Ini boleh menunjukkan boleh, hanya saja memenuhi syarat. Atau diantaranya waktu masih hidupnya menginginkan bangun masjid atau menginginkan sodakoh A, sodakoh B dan lain sebagainya, kita sebagai anak berusaha untuk merealisasikan, berusaha untuk menyalurkan keinginan itu dengan catatan apa ya ikhwah? Tidak melanggar syariat agama Islam. Kalau waktu masih mudanya atau waktu masih hidupnya pengen apa? Bangun kafe untuk diskotik, ya nggak boleh. Pengen bangun atau tempat-tempat perjudian, nggak boleh. Atau pengen diantaranya tempat untuk nongkrong banyak kemaksiatan untuk pacaran dan lain sebagainya, maka nggak boleh seperti itu kita laksanakan. Atau diantaranya berwasiat nanti kalau meninggal diantaranya dibangunkan kuburannya seperti rumah misalkan. Nggak boleh. Kenapa? Karena membangun kuburan itu hukumnya dilarang. Tidak diperbolehkan. Bahkan tinggi kuburan hanya sejengkal ya ikhwah. Itu sunnahnya sejengkal. Lebih dari sejengkal diratakan. Dan nggak boleh kita bangun plester, keramik, marmer dan sebagainya, nggak boleh. Di antaranya juga dikasih nama juga tidak boleh. Cukup mungkin dengan kayu atau papan atau batu tapi tanpa nama. Kalau papan boleh tapi tanpa nama. Kayu boleh tapi tanpa nama. Ataupun batu juga diperbolehkan, itu lebih afdal. Tapi ikhwah itu berkaitan dengan apa? Berbakti kepada kedua orang tua ya ikhwah. Naam, berbicara dengan orang tua ya ikhwah itu nggak ada habisnya sebetulnya. Terlebih orang tua yang sudah mulai tua, yang sudah mulai nggak muda lagi, maka kita sebagai anak harus banyak-banyak bersabar. Itu yang paling diantaranya. Banyak-banyak bersabar. Terkadang apa? Terkadang orang tua yang sudah lanjut usia atau bahkan mendekati masa lanjut usia, itu seperti anak kecil, itu yang sudah kita ketahui bersama. Terkadang meminta hal yang tidak masuk akal, terkadang memiliki perasaan yang bisa dikatakan kalau bahasa sekarang ya baperan, terlalu membawa perasaan akhirnya sakit hati dan lain sebagainya. Maka kita harus yang bersabar. Gak boleh kita yang mengatur orang tua kita, kecuali dalam keburukan. Maka gak ada, insyaallah ta'ala dengan izin Allah, dengan syarat ikhlas karena Allah, dia mengikuti orang tuanya terus merugi. Gak ada ya ikhwan. Baik dunia ataupun akhirat, gak bakal ada insyaallah. Dengan catatan apa? Dia ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Dia ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Maka insyaallah ta'ala gak ada buruknya. Gak ada buruknya. Gak ada ruginya. Kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita, mengikuti keinginan orang tua kita, walaupun mungkin di mata kita itu salah, tapi kalau selagi di mata syariat tidak salah, maka kita sebaiknya mengikuti orang tua kita. Tayyib. Kemudian apa berikutnya ya ikhwah? Ini diantara berbakti tadi ya, yang nomor, ada yang masih ingat? Ini jangan-jangan tidur semua nanti. Nomor berapa ya ikhwah? Bisa bantu jawab? 6 Ustaz, 6.
Nomor 6 Barakallah. Ustaz. Nah, jangan tidur ya, Pak ya. Ini sudah suara anak habis atau tidur lah. Parah ini. Baik, barakallahu fikum. Nah, kita bareng-bareng untuk semangat belajar insyaallah. Apa yang nomor 6 ya ikhwah? Wala taqul lahuma uffin. Di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua yang nomor 6 adalah nggak boleh membentaknya. Nah, baik dengan dan seterusnya. Apa nih bapak nih, apa ini ibu nih, dan seterusnya. Intinya kata-kata bentak lah. Haram. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Bahkan apa? Ini kata para ulama ya ikhwah, antum bisa melihat, minimal ya bisa melihat teksnya lah ya, walaupun belum tahu artinya ya. Nanti kan lama-lama insya Allah ngerti. La yuzhir, ini yang anda baca. Minka ma yushiru biddiqi waddajari minhuma. Antum, kita semuanya, nggak memperlihatkan hal yang benci. Nggak memperlihatkan hal yang kecewa di hadapan orang tua kita. Terkadang apa? Disuruh misal, ini untuk anak kecil ya, kalau untuk yang sudah tua atau seperti kita mungkin sudah beda, tapi sejenis lah. Ayo nak, belikan ini. Males lah gitu. Cepat beli. Akhirnya berangkat, tapi apa? Dengan wajah yang masam. Dengan muka yang benci. Ini sama, termasuk tidak berbakti kepada kedua orang tua. Atau kita diantaranya suatu hal, habis berdebatan yang hebat misalnya, habis diskusi yang hebat dengan orang tua misalnya, kok ternyata hasilnya tidak sesuai dengan kita, sabar, jangan sampai memperlihatkan ini bidhiqi waddajar, dengan muka yang sempit ataupun masam dan seolah-olah kecewa. Jangan. La yuzhir, jangan diperlihatkan, walaupun dalamnya mungkin dalam hati kita masya Allah berat. Nah, berat ya ikhwah, berat. Bahkan ana sendiri ya ikhwah pernah tanya kepada guru ana, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau ayahnya Syekh Abdul Razak. Waktu itu saya datang ke rumahnya langsung, ke bapaknya Syekh Abdul Razak. Ke rumahnya langsung sendirian. Ini bismillah, berani nggak berani datang ini anak. Apa diantaranya tentang masalah orang tua ini? Beliau memberikan nasihat kepada anak, ihris ala irdaihima, kata beliau. Masih ingat di telinga anak sampai sekarang, alhamdulillah. Beliau berfatwa ini di depan rumahnya. Waktu itu anak sendirian dengan beliau dan dengan supirnya, bertiga saja. Apa kata beliau? Ihris, jagalah ala irdaihima, untuk mendapatkan kedua ridho orang tua kita. Untuk mendapatkan ridho kedua orang tua kita. Jaga, terus dijaga. Maksudnya bagaimana? Kita berusaha untuk selalu membuat orang tua kita itu ridho. Selalu berusaha membuat orang tua kita itu senang dengan kita. Itu. Kata beliau nasihatnya seperti itu. Masya Allah. Kurang lebih 5 tahun yang lalu ya ikhwah. Anak bertanya kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di rumahnya beliau ini. Maka itu hal yang sering dilalaikan oleh kaum muslimin. Terlebih aib. Aib. Aib itu apa? Cacat. Hal yang buruk. Orang yang sudah mengatakan ngaji, sudah ngerti ilmunya, sunnahnya, tapi apa? Sama orang tuanya mudah lisannya untuk mencaci, mudah perkataannya untuk melukai hatinya. Terus apa gunanya kita ngaji kalau belum bisa menerapkan hal yang dasar? Iya, mungkin kita banyak kekurangan ya ikhwah, akan tapi minimal apa? Kita kan berusaha. Tayyib. Walaupun saya juga pernah ditanya, bagaimana Ustadz orang tua itu misalnya dulu waktu saya kecil sering menzalimi, sering mukul misalnya, atau nggak pernah memberikan hak sebagai orang tua, saya nyari uang sendiri, sekolah juga nggak dibiayain dan lain sebagainya. Apakah tetap berbakti Ustadz? Iya. Jawabannya apa? Tetap berbakti. Jangankan itu, walaupun sampai wal'iyadzubillah, semoga tidak sampai. Walaupun misalkan sampai keluar dari agama Islam, murtad ataupun kafir, masih diperintahkan berbakti kepada kedua orang tua kita. Selagi tidak kemaksiatan. Tayyib ya ikhwah, barakallahu fikum. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 7, masih berkaitan dengan cara berbakti kepada kedua orang tua kita ini, mengucapkan kata-kata yang lembut. Tadi apa? Di sini tidak boleh membentaknya. Di sini juga ada kata-kata yang lembut.
Insya Allah, bagaimana contohnya? Kalau dalam bahasa Jawa, seluruh bahasa anak rasa ada insya Allah. Baik yang Komering, baik yang Sunda, baik yang Jawa, baik yang Palembang, dan seterusnya. Insya Allah semuanya ada. Apa? Bahasa yang paling lembut untuk kita bicarakan kepada kedua orang tua kita. Jangan samakan kita bicara dengan teman, bro, coy, dan sebagainya. Dengan orang tua itu seperti itu. Kan apa namanya merendahkan kepada kedua orang tua. Tapi apa? Qaulan karimah, ucapan yang lembut. Kalau bahasa Jawa mungkin dengan romo inggilnya. Bahasa Sunda juga demikian, bahasa Komering juga demikian, bahasa yang paling lembut untuk orang tua kita. Itu nomor 7 ya ikhwah. Kemudian nomor 8, ini waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah, menundukkan kepada kedua orang tua kita, ini nomor 8 ya ikhwah ya, menundukkan kepada kedua orang tua kita dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Tunduk dengan orang tua, tapi juga tidak melampaui batas. Ini saya ingatkan. Tidak melampaui batas. Tunduk, iya, perintah. Apa dimaksud dengan tunduk? Ya mungkin orang tua kita lagi di bawah, kita yang nggak boleh di atasnya, nggak pantas. Yang tadi sudah saya jelaskan ya. Mungkin orang tua kita lagi kerja, kita santai leha-leha, Masya Allah. Itu nggak tunduk namanya. Tapi juga tidak melampaui batas. Apa melampaui batasnya? Sampai sujud kepada kedua orang tua. Nggak boleh sujud. Sampai apa namanya melebihi ruku, kalau dalam bahasa Jawanya sungkem ya. Niatnya bagus tapi nggak boleh. Kenapa? Melampaui batas. Cukup dengan apa yang diperintahkan Rasul, yaitu apa? Dengan poin-poin yang tadi disebutkan ini, 1, 2 sampai 8 ini, tanpa melampaui batas. Lalu bagaimana hukumnya sujud? Nggak boleh ya ikhwah. Nggak boleh. Kalau cium tangan, fadl, diperbolehkan. Dengan catatan apa? Tidak melampaui batas sampai seperti ruku. Kan kadang tuh ada yang cium tangan sampai ruku. Yang kalau di grup ada di Madinah itu teman-teman itu sampai dibuat poster ya. Salamannya itu sampai ruku-ruku, nanti coba saya kirimkan di grup lah kalau masih ada. Itu nggak boleh juga cium tangannya sampai seperti itu. Tapi apa? Kalau sudah cium tangan ya sekedarnya diperbolehkan. Cium kepalanya, cium keningnya, pipinya diperbolehkan. Bahkan diperintahkan ketika apa? Mendatangkan ini rahmah, kasih sayang. Tapi ya ikhwah barakallahu fikum, sudah jam 8:30 dan juga ini qadarullah suaranya agak sedikit habis. Semoga insyaallah taala segera membaik dan insyaallah segera kita bisa mengambil faedah dari Syekh Ana. Dan insyaallah ya ikhwah, sebelum masuk ke pertanyaan nanti insyaallah taala di akhir bulan ataupun awal bulan ya ikhwah ya, anak umumkan mumpung ingat insyaallah kita akan mengadakan daurah di Oki insyaallah offline biiznillah. Daurah tersebut ya ikhwah insyaallah bedah buku ana. Insyaallah taala ada buku dan insyaallah ini lagi proses percetakan insyaallah taala. Nanti semoga sebelum akhir bulan ini semoga sudah selesai insyaallah. Apa di antara bukunya ataupun temanya? Ibadah sehari-hari sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah sehari-hari sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai lupa kita ibadah sehari-hari yang kita lakukan tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Maka insyaallah taala nanti akan diumumkan di grup. Semoga yang Oki sekitarnya Belitang, Oku Timur semoga bisa hadir. Dan nanti insyaallah taala ada bukunya, ada buku di percetakannya insyaallah taala. Barakallahu fikum. Mungkin ada yang tanyakan ya ikhwah, tafadhal kalau ada yang tanyakan. Naam, Mas Birudin, tafadhal. Dan diikuti Mas Rizal. Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, jika orang tua kita sudah meninggal, kita ziarah kubur, apakah diperbolehkan untuk membaca ayat Al-Quran? Baik, barakallahu fikum. Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Membaca Al-Quran ya ikhwah adalah suatu ibadah yang paling agung. Karena apa? Satu huruf dibalas 10 kebaikan. Akan tetapi ulama menjelaskan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa? Nggak hanya pendapat saja, bukan pendapat saya juga, tapi apa? Hadis Nabi dan juga
para sahabat dan para ulama yang lainnya. Apa? Dilarang membaca Al-Quran di kuburan. Dilarang membaca Al-Quran di kuburan. Apa dalilnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, kata beliau. Saya ulangi lagi ya. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bisa dicek nanti di Google, ada haditsnya enggak perkataan ini. Kenapa kata beliau? Karena enggak pernah dibacakan Al-Quran. Berarti apa di sini? Kalau rumah enggak dibacakan Al-Quran seperti kuburan. Menunjukkan apa? Kuburan tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Adapun doa-doa, antum datang ke ziarah ke orang tua, doa boleh, sangat diperbolehkan. Bahkan sunnah. Saya ulangi lagi. Ziarah kubur yang pertama apa niatnya? Kita mengikuti sunnah Nabi. Apa yang kedua? Mengingatkan kematian. Itu niatnya ziarah kubur. Apa yang ketiga? Mendoakan si ahlil mayyit. Mungkin orang tua kita, paman kita, tetangga kita, siapapun itu, guru kita. Itu niatnya tiga. Nah ini. Maka diperbolehkan doa, bahkan apa? Disunnahkan. Akan tapi kalau membaca Al-Quran, tidak diperkenankan. Baik, barakallahu fiikum. Fadal Mas Rizal. Jadi Ustadz sama yang mau salim orang tua tuh, kalau salim orang tua kandung dan orang tua misalkan kakak atau adiknya orang tua itu kan masih bapak juga Ustadz. Nah posisi kalau kita salim cium tangan agak nunduk sedikit boleh nggak Ustadz? Misalkan kayak ini. Nah tapi ini kan masih di antara ruku sama tegak gitu kan. Mohon pencerahan Ustaz. Baik, kalau sebagaimana yang dipraktekkan Mas Rizal, maka tidak mengapa. Berarti tidak mengapa. Selagi apa? Tidak mendekati seperti ruku. Tidak mendekati seperti ruku. Ruku bagaimana? Kan kita tahu sejajar, berarti kan ruku kan sejajar. Bahkan lebih rendah. Tapi kalau hanya contohnya seperti inilah ya, kalau kita buat apa ya derajatnya lah ya. Kalau seperti ini kan seperti ruku sudah. Tapi kalau setengah ke atas maka tidak mengapa. Insya Allah. Terlebih kata para ulama diantaranya Syekh Saleh Fauzan atau Syekh Utsaimin, antara dua ulama ini ya ikhwan. Kita nggak mengapa mencium kaki kedua orang tua kita dengan catatan bukan sujud. Bukan sujud. Bagaimana? Mungkin orang tua kita duduk di atas nih. Yang kayak anak-anak di bawah di lantai ataupun juga ada di lantai. Di kursi misalkan. Kakinya apa di samping kita cium nggak ada masalah. Kan bukan sujud itu. Bukan sujud. Tapi yang tidak boleh adalah sujudnya. Tergambar Mas Rizal ya, insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Baik, fadal Mas Bagus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti berikutnya Mas Niko insyaallah. Nah, fadal. Safahullah Ustaz, semoga lekas sembuh. Amin amin amin. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Ini Ana mau nanya Ustaz, kan Ana punya mertua. Qadarullah mertua ini istrinya tuh apa namanya Ustaz ya? Ibu tiri. Oh. Ibu tiri dari istri. Nah, itu kalau kita berjabat tangan itu gimana hukumnya Ustaz? Baik, masyaallah. Barakallahu fikum. Baik. Jadi gini Mas Bagus. Sebatas yang Anda tahu, nanti coba Anda takkid lagi ya, Anda sertakan dalilnya insyaallah di grup biidznillah, semoga tidak lupa. Itu tidak mahram bagi antum. Tidak mahram bagi antum, tapi mahram bagi istri antum misal atau misalkan gini. Antum adalah statusnya menantu. Statusnya menantu. Kemudian mertua antum misalkan menikah 4 misalkan. Kan boleh ya menikah 4 ya misalkan. Maka apa? Istri yang 2, 3, 4 gak mahram bagi antum. Gak mahram bagi antum. Tapi apa? Antum mahramnya yang kandungnya saja. Seperti itu Mas Bagus. Nah, tidak mahram. Barakallahu fikum. Fadhal Mas Niko. Suaranya belum dihidupkan? Sudah? Suaranya belum dengar Mas Niko? Mungkin
tombolnya. Mic-nya sudah hidup tapi nggak ada suaranya ini. Mungkin laptop atau tablet dari ini yang mungkin tombol volume. Belum terdengar Mas Niko, Masya Allah. Baik, sambil menunggu Mas Niko, ada yang lain? Fadal, Pak Sugeng. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Pak. Nah, ini pertanyaan saya tentang birrul walidain ini, terutama kita sebagai anak laki-laki Ustadz ya, udah berkeluarga. Ketika orang tua kita memerlukan sesuatu dari kita, yang sesuatu itu tadi juga diperlukan istri. Mana yang harus kita dulukan Ustadz? Masya Allah. Pertanyaan yang bagus ini. Jadi pernah ulama itu membahas hadis ya ikhwat. Barakallahu fiik. Ada hadis sahih, hadisnya sekali lagi sahih. Nabi SAW bersabda, "Maluka li abik." Atau hadis yang lainnya, "Malu ibn li abihi." Harta anak itu untuk orang tuanya. Harta anak itu untuk orang tuanya, tapi nggak sebaliknya. Apa maksudnya? Mungkin kita memiliki harta dan lain sebagainya. Orang tua kita tiba-tiba ngambil tanpa bertanya, itu sebagian ulama mengatakan sah-sah saja. Sah-sah saja. Karena apa? Harta kita milik orang tua kita, tapi bukan sebaliknya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan, kita memiliki kewajiban menafkahi istri kita, anak kita. Maka kalau dua hal ini bertabrakan, simpelnya seperti ini. Kita punya uang 100.000 misalkan. Anak kita, istri kita belum makan 100.000 untuk makan hari ini misalkan. Tapi apa orang tua kita meminta uang 100.000 tersebut misalkan. Maka bagaimana? Yang rajih wallahu a'lam, kita mendahulukan kewajiban kita kepada istri dan anak kita. Istri dan anak kita. Karena apa? Itulah kewajiban kita sebagai untuk menafkahinya. Akan tetapi seorang istri yang baik, seorang anak yang soleh dan solihah, seorang istri yang solihah, diajak diskusi istriku, keluarga dan lain sebagainya. Ini orang tua juga butuh. Mungkin kita bisa ngalah sebentar. Nah, bisa ngalah sebentar. Kita berikan kepada orang tua saya dulu terlebih dahulu. Nanti apa? Semoga rezekinya kita bisa membeli di lain waktu dan sebagainya. Maka itulah hal yang terbaik. Hal yang terbaik. Tapi kalau ditanya benar-benar urgent, nggak bisa bertabrakan lah intinya. Maka kita mengutamakan apa? Kewajiban kita. Tapi sekali lagi kalau seorang istri yang baik, yang salihah, insya Allah akan mengutamakan orang tua kita. Baik, barakallahu fikum Pak Sugeng, insya Allah. Baik, Mas Niko sudah bisa Mas Niko? Belum bisa sepertinya Mas Niko ya. Insya Allah. Fadal Pak Husni. Fadal Pak Husni, silakan. Mic-nya Pak Husni. Belum hidup Pak Husni suaranya? Nah, izin bertanya nih Pak Ustadz. Betul. Orang tua saya ini udah lama meninggal, udah sekitar 10 tahun. Nah, jadi kuburan itu tidak ada enggak pakai nisan gitu, cuman pakai kayu, cuman sudah lapuk. Giliran pas mau ziarah tuh hilang Pak Ustadz, nggak ketemu. Itu gimana itu Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Naam, Masya Allah. Berarti kurang lebih lama di orang tua anak. Orang tua anak kurang lebih sudah hampir 13-15 tahun sudah meninggal. Ibu anak khususnya ya. Maka dahulu ibu anak pakai papan. Dulu kita belum tahu. Tapi kalau kijing ya atau dibangun, alhamdulillah sejak dulu dari anak kecil, orang tua anak juga masih muda dulu, kita memang nggak memperbolehkan. Tapi kalau dulu nama kita belum tahu. Kurang lebih 2009 dulu meninggalnya. Tayyib, ala kulli hal, dulu masih ini sedikit cerita Pak Husni ya sebelum menjawab tadi. Saya cabut itu papannya. Saya cabut, tak ganti batu. Dan masih ada pohonnya juga, pohon kecil bunga ya. Nah, maka bagaimana solusinya Pak Husni? Ketika antum masih ingat, dan insya Allah, masa lupa sih kalau kuburan orang tuanya ataupun ya diingat-ingat lah insya Allah. Mungkin tanya dengan petugas kuburannya. Kalau misalkan masih ingat,
diberikan tanda dengan batu, kayu, tidak mengapa. Kalau misalkan hilang, benar-benar nggak tahu, juga tidak mengapa. Kita mendoakan, ya ikhwah barakallahu fikum, itu nggak harus, ini loh kuburannya. Nanti kalau nggak ada kuburannya, kita doakan nggak sampai. Tidak, tetap sampai. Tetap sampai. Bahkan apa? Misal la qadarullah, mungkin kayak pilot, ya, atau mungkin kayak ada kecelakaan pesawat, kapal, dan lain sebagainya. Jenazahnya nggak ada, hilang. Terus kita doakan nggak sampai. Tetap sampai. Kuburan itu ya ikhwah barakallahu fikum, itu adalah sebuah syariat. Penguburan itu sebuah syariat. Bukan alamnya di situ, bukan. Alamnya beda lagi. Alamnya beda lagi. Itu adalah sebuah apa? Syariat. Kalau orang muslim yang baik adalah dikubur, bukan dibakar, bukan lain sebagainya, bukan, tapi dikubur. Nah, itu adalah sebuah syariat. Tapi kalau hilang, bahkan bagaimana kalau ditumpuk dengan kuburan yang lain, nggak ada mengapa. Terlebih kuburannya sempit dan lain sebagainya, tidak mengapa. Semoga tercerahkan Pak Husni. Barakallahu fiikum. Fadhal ya ikhwah, ada yang lain? Fadhal, ada yang lain mungkin satu atau dua lagi, mungkin jam 8.40. Fadhal. Baik, Mas Abu Reza, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Ana menanyakan tentang orang tua ini, Ustaz. Afwan. Orang tua dulu pernah ini berwasiat. Nanti ana meninggal, katanya saya meninggal nanti jangan lupa nanti berwasiat setelah meninggalnya tuh seperti 3 hari, 7 hari sampai 40 hari, gimana Ustaz itu? Yang kedua Ustaz ini tentang mahram tadi, nyambung Mas Bagus ini. Kalau sama sepupu itu gimana Ustaz? Keponakan dari bapak itu Ustaz. Karena kadang-kadang umpamanya ponakan bapak berarti anak dari adik bapak kita apa gitu kan. Itu kalau perempuan itu Baik. Sedikit macet Mas Bagus, Mas Agus, tapi insya Allah tergambar ya ikhwah ya. Baik, suara anak macet gak ya ikhwah? Bisa bantu jawab? Jelas Ustaz. Baik, Jelas Ustaz. jelas Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Yang pertama berkaitan dengan wasiat untuk diselamatin lah ya, atau ditahlilan dan sebagainya. Maka dengan melihat wasiatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ta'ata li ma'siyatil khaliq, atau la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak boleh taat kepada makhluk, enggak boleh taat kepada manusia untuk durhaka kepada Allah, itu enggak boleh. Maka bagaimana hal tersebut termasuk yang tidak disunnahkan, tidak diperbolehkan. Kita bukan membenci dan lain sebagainya, bukan. Tapi apa? Kita mengingatkan bahwasanya Nabi dahulu menjumpai Khadijah meninggal. Nabi dahulu menjumpai namanya anaknya Ibrahim meninggal. Tapi ternyata nggak ada ritual seperti itu. Antum bisa cek di seluruh kitab hadis. Kalau ada, Masya Allah, dengan senang hati kita mengamalkan. Tapi qadarullah nggak ada. Kemudian para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka 4 orang ini khulafa rasyidin, sahabat paling mulia 4 orang ini ya ikhwah. Tapi tidak pernah melakukan hal seperti itu ketika Nabi wafat. Maka bagaimana? Tidak ada ritual seperti itu. Lantas bagaimana kalau orang tua wasiat? Kita nggak boleh menjalankannya. Bahkan kalau ketika berwasiat sedikit dinasihati. Tapi kalau takutnya malah nanti marah dan sebagainya, ya sudah, kita iyakan saja, tapi nanti tidak kita laksanakan, tidak mengapa. Dosa tidak. Bahkan antum malah meringankan dosanya orang tua. Kalau antum jalankan malah menambah beban dosa orang tua. Kasihan orang tua menanggung beban dosanya. Baik. Yang nomor 2, tadi kalau tidak salah sepupunya orang tua ya, Mas Agus bisa bantu jawab, betul nggak ya, sepupunya orang tua? Sepupu ya, sepupu ya, sepupu kita. Anak dari pokoknya sepupu itu ponaan dari ayah gitulah, ponaan tapi perempuan gitu kan. Jadi anak ragu kadang mau waktu lebaran tuh kan ngajak salaman, cuman kadang-kadang terlepas juga kan. Kadang-kadang ini gitu Ustaz.
Sepupu Baik. berarti. Sepupu di sini yang antum maksud adalah misalnya antum antum punya adik, ya, antum punya adik, adik antum punya anak perempuan tersebut kepada antum gitu ya, Mas Agus ya. Naam Ustaz, naam. Nah, maka yang seperti itu mahram bagi antum, mahram bagi antum. Sekali lagi, mahram bagi antum. Akan tetapi tidak mahram bagi anak antum. Tidak mahram bagi anak antum. Apa contohnya? Fatimah dengan Ali. Fatimah dengan Ali. Fatimah dengan Ali. Fatimah, ya, Fatimah itu dengan bapaknya Ali. Fatimah dengan bapaknya Ali itu termasuk mahram. Karena apa? Adalah Mbah Pak D. Mbah Pak D. Mbah Pak D itu adalah mbah tapi bukan kandung, tapi apa? Adiknya mbah, ya. Adiknya mbah itu mahram ya ikhwah. Contoh, saya punya mbah nih. Mbah kandung saya punya adik perempuan, ya. Itu mahram dengan saya. Antum punya mbah antum, kakek antum punya perempuan, adik ataupun mbaknya atau ayuknya, tapi kandung ya, bukan tiri dan sebagainya, maka bagi antum mahram. Tapi dengan anak kita tidak mahram. Dengan anak kita tidak mahram kepada sepupu tadi. Dengan sepupu tadi. Kalau dengan mbah kita tetap mahram ya, tapi dengan sepupu tadi tidak mahram. Itu Mas Agus. Tergambar belum Mas Agus? Saya ulangi lagi kalau belum paham. Anak ulang lagi Ustaz ya. Ini anak dari adik bapak kita. Anak dari adik bapak kita. Dari adik bapak kita. Anak dari adik bapak kita. Bagi antum tidak mahram. Bagi antum tidak. Ya. Enggak mahram ya, naam Ustaz. Tapi bagi bapak antum mahram. Oh, naam. Ya, berarti benar ya. Benar. Naam Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Yo, jazakumullah khairan. Fadol, Mas Konter HP namanya, Masya Allah. Mas siapa nama antum? Fadol, nah Mas Konter HP siapa namanya? Fadol, nah mic-nya bisa dihidupkan? Belum ada suaranya? Atau Mas Niko kalau sudah bisa, ini sama kayak Mas Niko sepertinya. Afwan Ustaz, dengar Ustaz. Betul, Mas Konter HP, betul. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padana kasih Ustaz. Dari Imam Syafi'i. Masya Allah, dari Suci ya? Suci Ustaz. Masya Allah, dari Suci. Masya Allah, ikhwan dari Suci jauh ya, ikhwan. Fadal. Fadal mau nanya untuk bakti sama orang tua. Qadarullah ini anak jauh dari orang tua, dari bujang kan. Bahkan setelah keluarga tetap masih jauh dan rasanya sedih banget Ustaz. Artinya kita untuk berbakti langsung, interaksi langsung dengan orang tua itu sangat-sangat jarang Ustaz. Apakah cukup dengan anak mendoakan ataupun via telepon itu cukup Ustaz, anak dengan berbakti kepada orang tua Ustaz? Masya Allah. Mohon nasihat Ustaz. Wa iyyakum barakallahu fiik. Tanya ikhwah. Kita analisa saja. Kita analisa. Filosofi lah kalau bahasa orang kerennya. Analisa. Kita memiliki anak yang sekarang mungkin masih kecil, 5 tahun, 10 tahun. Rindu nggak kira-kira kalau anak kita atau kita pergi, kita jauh dari anak kita? Kita rindu. Maka sama dengan orang tua kita seperti itu. Kita rindu. Jangankan bahkan anak pribadi saja. Anak pribadi. Kapan dulu ya? Oh iya, waktu anak daurah, kurang lebih sepekan, itu meninggalkan anak waktu sama haji dulu, meninggalkan anak kurang lebih 10 hari. Itu Masya Allah, udah kayak lama sekali gitu loh. Mungkin bisa dikatakan beda. Ketika mungkin berpisah maksudnya berpisah di sini mungkin LDR lah ya, dengan istri, dengan anak itu beda. Beda jauh. Kalau dengan anak itu berbeda. Nah, kita analisakan. Kita posisinya sebagai seperti itu ke orang tua kita. Nah, pasti orang tua kita mendambakan atau merindukan walaupun nggak keluar kata-kata nak pulang dan lain sebagainya, ya. Walaupun nggak keluar kata-kata tersebut, terlebih seorang ibu biasanya. Kalau seorang ibu itu Masya Allah. Bapak pun juga sama, tapi terkadang kita sebagai laki-laki kan kadang
jaga image lah ya, jaga inilah ya. Tapi kalau seorang ibu mungkin sudah tidak menahan itu. Maka bagaimana saran anak bisa minimalnya momen-momen ketika lebaran, momen ketika liburan panjang, pulang walaupun 2 hari, 3 hari. Walaupun bahkan sebagian para ulama menegaskan dengan uang yang banyak pulang. Dengan tidak hutang pastinya ya, ataupun nyuri waliyadzubillah. Apalagi itu di online ya. Kalau Pak Pipo ini ditangkap aja Pak Pipo jadi online itu. Karena marak Pak, apalagi saya jadi ini subhanallah orang itu. Maka kalau walaupun kita sampai dengan dengan uang yang banyak kita habis, tapi dengan uang kita Allah ganti jangan khawatir. Bukan janji saya ya, tapi janji siapa? Janji Nabi SAW. Apa kata Nabi? Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, atau meninggalkan misalkan pekerjaan yang sebentar, meninggalkan harta yang hilang karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Dengan catatan apa? Ikhlas karena Allah. Kalau antum nggak enak lah kalau nggak pulang, berarti nggak ikhlas. Kayaknya teman-teman pada mudik, nggak enak lah kalau nggak mudik, berarti nggak ikhlas. Tapi niatkan datangnya itu untuk birrul walidain, walaupun setahun sekali, 2 tahun sekali, bahkan mungkin 5 tahun sekali, mending sebisa mungkin. Dengan syarat juga diantaranya apa? Terus komunikasi, jangan sampai putus berkomunikasi. Barakallahu fikum Mas Ukasha. Semoga Allah mudahkan Mas Ukasha. Amin amin Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Tafadhal, masih ada terakhir satu lagi mungkin, sudah jam 9. Tafadhal Mas Paiman. Ya, Tat, ini mau nanya tentang pekuburan. Nah, memasang batu di pinggir kuburan, namun di tengahnya itu masih tanah. Cuma dipasang batu di pinggirnya saja. Apakah ini juga termasuk larangan dalam hadis? Nah, bagus. Nanti lihatkan di gambar di WA atau untuk Mas Paiman juga bisa kirimkan di gambar. Jadi anak tergambar. Apa maksudnya? Kuburan tapi dikotakin saja dengan batu bata ataupun dengan keramik. Itu Mas Paiman ya. Nah, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya sahih ya ikhwah, antum bisa cari atau bisa googling dan sebagainya. Apa kata Nabi? Tidak boleh membangun kuburan. Satu, bangun, berarti jelas bangun ya. Yang kedua apa? Tidak boleh memplaster ataupun mengkeramik kuburan. Nah, ini berarti teksnya 2. Yang satu bangun, yang satu apa? Menyemen atau memplaster, semen atau memplaster. Maka di sini masuk kaidah memplaster atau mensemen tadi di atas kuburan. Walaupun hanya kotak saja. Kecuali Mas Paiman untuk ikhwah yang lainnya barakallahu fikum. Kecuali ada uzur, bagaimana? Ini di sini Ustadz seringnya kalau nggak seperti itu nanti hanyut, longsor. Yang ada nanti apa jenazahnya tiba-tiba di masyarakat terbawa arus dan sebagainya misalnya. Terjadi. Kadang bahkan apa? Kuburan sampingnya sawah, tiba-tiba apa? Di sawah. Nah, ini beda lagi konteksnya. Maka apa? Kalau uzur itu adalah pengecualian. Nah, kalau tanpa itu semua tidak boleh. Antum bisa cek di kuburan Baqi', kuburan sahabat, seluruhnya hanya batu. Masya Allah, yang terbaik. Barakallahu fikum. Ada lagi ya ikhwan? Mas Niko sudah bisa Mas Niko atau sudah cukup? Atau ada lagi Mas Niko? Nah, Mas Niko. Tadi yang tanya tentang ziarah kubur juga Ustaz, yang kan ada sunnah Nabi mengingatkan mati yang membaca doa ini Ustaz ya, kalau biasanya selesai menguburkan itu kan apakah ada bacaan khusus Ustaz? Yang waktu terakhir itu biasanya kan ada orang selalu membaca, apakah ada bacaan yang khusus apa sunnahnya Ustaz? Masya Allah. Barakallahu fikum. Yang pertama Mas Niko dan ikhwah yang lainnya, ketika kita ikut menguburkan ikhwah, itu disunnahkan yang pertama kita ikut serta. Mungkin ada orang yang kayak ngepel-ngepel dilempar, gitu ya, ngepel-ngepel dilempar. Sebetulnya nggak harus ngepel, kan ada ngambil tanahnya ya, malah kuburan dilempar. Tapi apa cukup dengan dicipratkan dengan tangan kita itu juga diperbolehkan. Apa maksudnya itu? Termasuk ikut andil dalam menguburkan, itu sunnah. Itu hukumnya sunnah tanpa membaca apapun. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan Mas Niko dengan doa tadi, nggak ada doa khusus. Tapi apa?
ada perintah doa khusus ada. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istaghfiru li akhikum was'alu ats-tsabat fa innahul ana yus'al. Nabi setiap habis menguburkan jenazah, dan Nabi ikut ya, Nabi bersabda kepada para sahabat yang hadir, apa? Mintalah ampunan untuk saudaramu ini yang sudah dikubur tadi. Mintalah ampunan untuk saudaramu ini, dan mintalah ketetapan. Apa maksudnya? Istiqomah, kuat menjalani jawaban kepada para malaikat, kuat menjalani fitnah kubur dan lain sebagainya. Itu doanya apa? Minimal doa dua tersebut. Mintakan ampunan dan apa? Mendoakan agar kuat dan istiqomah menjawab pertanyaan para malaikat. Selebihnya mengampuni dosa ataupun dilebarkan kuburannya, diluaskan dan sebagainya, itu diperbolehkan umum, tidak ada mengapa. Nggak ada bacaan khusus, tidak ada bacaan khusus. Akan tapi apa? Minimal 2 poin itu masuk. Itu apa? Mintakan ampunan dan memintakan ketetapan kuat untuk menjalankan fitnah ataupun pertanyaan kubur. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah Mas Niko ya. Nah, Ustaz. Baik, ada lagi ya, ikhwah? Fadhal, enggak apa-apa kalau masih ada. Atau cukup? Baik, barakallahu fikum wa cukup ya, ikhwah. Nanti insyaallah taala di hari Selasa sambil murajaah lagi, dan untuk apa namanya, tidak lupa selalu untuk berdoa dan meminta istiqomah kepada Allah Azza wa Jalla agar kita semua istiqomah di atas sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diwafatkan di atasnya. Jadi kita baca doa kafaratul majlis ya ikhwah. Subhanakallahumma bihamdik. Allahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.